Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair wal afiyah. Syukran. اليوم لدينا الدرس الثاني عشر من الكتاب دروس اللغة العربية وسندرس اليوم إن شاء الله. انتظرنا. Pada kesempatan kali ini, Ustazah ingin mereview atau mengulang kembali materi pelajaran yang berjudul Adad dan Ma'dud yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi Ustazah harap adik-adik benar-benar memperhatikan dengan seksama. Yang pertama yang harus adik-adik ketahui yaitu istilah dari adad dan ma'dud itu sendiri. Adad yaitu hitungan atau bilangan atau angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan ma'dud yaitu sesuatu yang dihitung. Contohnya buku, bolpen, kertas, dan lain sebagainya. Jadi di sini Ustazah mempunyai contoh jaa rajulun wahidun. Di sini jaa telah datang siapa di sini? Rajulun seorang laki-laki, wahidun yang satu. Rajulun itu ma'dud yang dihitung, sedangkan wahidun yaitu adad, angka, bilangannya. Jadi di sini adik-adik sekalian sudah paham belum? Alhamdulillah. Setelah kita tahu definisi dari adad dan ma'dud, di sini adad dan ma'dud secara keseluruhan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu adad asli, adad yang menunjukkan jumlah suatu barang, ya. Contohnya wahidun, ithnani, thalathatun. Kemudian yang kedua itu adad tertib, itu yang menunjukkan suatu urutan ke-1, al-awwal, al-thani, al-thalith, al-rabi'. Contoh, ketika kita ditanya kamis sa'atul an, jam berapa sekarang? Gimana kita menjawabnya? As-sa'atu al-khamisah tamaman. Sekarang jam 5 tepat. Kenapa kita menggunakan al-khamisah? Karena apa? Karena menunjukkan urutan. Jadi sekarang jam ke-5. Jika kita menjawabnya dengan as-sa'atu al-khamsah tamaman, itu salah. Karena apa? Jika kita menjawabnya dengan khamsah, artinya jam berapa sekarang? Nanti artinya jadi sekarang jam ada 5, bukan jam 5. Jadi itulah perbedaan antara adad asli dengan adad tertib. Kalau adad asli itu menunjukkan jumlah, sedangkan adad tertib yaitu yang menunjukkan urutan. Sampai sini sudah paham? Kemudian di sini adad asli itu dibagi menjadi 3, yaitu adad mufrad, yaitu adad yang tersusun dari satu kata, yaitu nanti digunakan untuk bilangan 1 sampai 9. Kemudian yang kedua yaitu ada adad murakkab, yaitu di mana yang tersusun dari dua kata, ya. Nanti digunakan untuk bilangan ke-11 sampai 19. Yang ketiga yaitu adad uqud, yaitu bilangan puluhan, seperti contoh 20, 30, 40 dan seterusnya. Contoh pertama yaitu untuk bilangan adad mufrad, bilangan 1 sampai 2. Syaratnya yaitu antara bilangan 1 dan 2 harus sama jenisnya, yaitu antara mudzakkar dan muannasnya. Contoh, jaa talibun wahidun. Talibun mudzakkar atau muannas? Thayyib. Wahidun mudzakkar atau muannas? Thayyib. Jadi kedua-duanya harus sama, mudzakkar mudzakkar. Contoh kedua yaitu ja'at talibatun wahidatun. Talibatun muannas atau mudzakkar? Mumtazah. Wahidatun mumtazah. Jadi kedua-duanya harus muannas. Silahkan dilihat di bagian bawah, di situ ada contoh lagi. Ada kitabanis
nani, sayyaratan natani, kitaban ithnani mudzakkar dengan mudzakkar, sayyaratan natani muannas dengan muannats. Jadi tidak boleh kitaban ithnatani atau sebaliknya sayyaratan nani. Jadi harus sesuai. Selanjutnya itu hitungan 3 sampai 9. Ketentuannya yaitu antara adad dan ma'dudnya, antara angka dengan yang dihitung harus saling berlawanan mudzakkar dan muannatsnya. Jadi silahkan adik-adik lihat contohnya. Ja'a salasatu tullabin. Salasatu mudzakkar atau muannas? Mumtazah. Tullabin mudzakkar atau muannas? Thayyib. Jadi antara adad dan ma'dudnya, antara salah satu angkanya, tullabin ma'dudnya yang dihitung harus berlawanan. Syarat yang kedua yaitu jika benda atau isimnya muannas, maka angkanya harus mudzakkar. Silahkan lihat contoh kembali, di situ ada benda yang dihitung itu tullabin. Tullabin mudzakkar atau muannas? Mumtazah, mudzakkar. Untuk itu berarti angkanya harus muannas, harus berlawanan. Jadi bukan salasu tetapi salasatu. Salasatu tullabin. Begitu sebaliknya, jika benda yang kita hitung muannas nisain, maka angkanya harus mudzakkar. Jadi salasu nisain, yaitu yang artinya 3 perempuan. Untuk hitungan angka 11 sampai 12, jadi di sini ada contoh ahada asyara taliban, yaitu antara angka dengan benda yang dihitung harus sesuai. Jika mudzakkar maka harus sama-sama mudzakkar dan sebaliknya. Dan antara bilangan pertama ahada dan bilangan kedua asyara itu juga harus sama-sama mudzakkar. Begitu juga dengan ihda asyrata talibatan. Jadi harus sama muannas dengan muannas. Tidak boleh kita ubah-ubah sendiri. Ihda asyara taliban. Itu salah. Jadi harus sesuai. Ihda asyrata talibatan. Muannas dengan muannas. Untuk hitungan 13 sampai 19, ma'dud harus berlawanan dengan angka pertama atau dengan adad yang pertama. Di situ contohnya yaitu khamsata dengan talibatan. Jadi harus berlawanan ya. Jika khamsata muannas atau jika di situ kan yang akan dihitungkan taliban ya, muridnya laki-laki, maka bilangan yang pertama itu khamsata harus muannas. Kemudian antara bilangan pertama dengan bilangan kedua juga harus berlawanan dalam mudzakkar dan muannasnya. Jika bilangan pertama muannas khamsata, maka bilangan keduanya yaitu mudzakkar. Contoh berikutnya itu telah datang 15 murid perempuan. Ja'at khamsa asyrata talibatan. Jadi ma'dudnya talibatan muannas, maka bilangan pertama harus mudzakkar khamsa. Kemudian antara bilangan pertama dan bilangan kedua yaitu harus berlawanan. Khamsa berarti asyrata. Ja'at khamsa asyrata talibatan. Baik adik-adik, sampai sini adakah yang belum paham atau malah bingung? Oke, selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu adad uqud, bilangan puluhan. Baik ketika ma'dudnya atau yang dihitung muannas atau mudzakkar, bilangannya tetap sama yaitu asyruna musliman, asyruna muslimatan.
kecuali ketika sudah masuk ke dalam kalimat seperti contoh ra'aitu 'ashrina tajiratan. Kenapa 'ashrin? Karena di situ dia sebagai maf'ul. Jadi harus mansub. Sekian untuk pelajaran hari ini. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.